suaranya udah jelas, Pak Saipudin. Silakan Pak, yang apa yang mau ditanyakan Pak? Halo, Pak Saipudin. Halo Pak. Ya Pak, ada bisa kami bantu Pak untuk setting Europe atau apa masalah Bapak? Ini Pak, robotnya tidak mau disetting Pak, bagaimana Pak? Oke, saya coba share screen. Oke Pak, udah berganti Pak ya? Iya, iya. Oke, nah di sini umumnya pertama satu login dulu ke akunnya. Nah biasanya akunnya menggunakan ada dua akun kan, master sama investor. Nah usahakan satu udah berhasil login, tidak salah password karena kalau salah password tentu nggak bisa ya. Iya, Pak. Nggak bisa login, pastikan sudah bisa login. Bapak coba tes ulang, login kembali ke akunnya, apakah berhasil atau tidak. Satu. Yang kedua adalah pastikan algo tradingnya sudah nyala dulu Pak. Nah, yang ketiga lisensinya mungkin, lisensinya apakah lisensi nama atau lisensi akun. Nah, kalau lisensi akun harus nomor akun yang terdaftar. Nah, mungkin nanti dicek ulang apakah nomor akun terdaftar sudah sama, karena kalau beda nggak bisa. Nah, lalu kalau sudah berwarna hijau, tinggal tarik saja robotnya Pak, tinggal tarik ke dalam cat ini, ya. Nah, ini sudah kalau sudah berwarna hijau berarti robot sudah aktif. Nah, untuk cara settingannya atau meload settingan itu gampang saja, klik kanan di cat, atau kalau kita mau lihat di bagian ini juga boleh, di akunnya ini, di bagian akun ini. Nah, ini Bapak bisa lihat nih, di bagian akun ini Euroweb. Nah, ini kalau sudah berhasil login, biasanya bisa dipasang nih robotnya di bawah sini. Klik kanan, mouse-nya properti. Nah, ini dia settingan. Nah, tinggal di setting Pak, misalnya 0, stop loss-nya 0. Harusnya ketika di setting begitu harusnya sudah bisa ya. Ini kita klik kanan lagi, expert list, properti. Nah, itu 0 Pak. Ya, nggak berubah. Kecuali kalau Bapak tarik ulang lagi, drag ulang. Kalau robotnya drag ulang lagi pasti kembali ke settingan awal. Karena apa? Ketika Bapak drag ulang ke cat, maka yang akan ditampilkan adalah settingan yang defaultnya. Ya, di sini defaultnya sudah memang fixnya 25 pip. Nah, ini settingannya. Seperti itu. Karena untuk merubahnya, klik kanan di cat ataupun klik kanan di akun ini, di robotnya ini, di bawah akun, atau di cat lah yang paling gampang. Klik kanan mouse di cat, lalu pilih expert list di Euroweb. Nah, ini di bagian cat Euroweb yang aktif ke properti. Nah, ini dia. Kita bisa rubah. Ya, bisa rubah-rubah. Dulu, kita ini dulu, artinya bisa sudah berhasil merubahnya dulu ya. Itu merubah secara manual atau kita load pakai preset. Properti load. Nah, preset itu apa? Kumpulan settingan. Ya. Ini kumpulan settingan yang ada. Misalnya kita ingin ini misalnya berubah lagi kan stop loss-nya tuh. Nah, kita okein aja. Itu sudah berubah Pak. Kalau kita klik kanan lagi, stop loss-nya tuh. Stop loss-nya udah berubah kan, 700 pip misalnya. Ini juga udah berubah. Bisa dari sini juga, klik kanan mouse. Nah, ini berubah juga tuh Pak. Nah, masalahnya Bapak nggak bisa berubah, kira-kira di mana Pak? Setelah saya setting secara manual kan Pak, pas open posisi robotnya kembali ke default Pak settingannya. Kembali. Oke. Yang buat prakteknya gini dulu Pak. Ketika Bapak drag robot nih misalnya nih. Iya. Ketika Bapak drag robot ke cat, coba misalnya Bapak rubah. Nah, kalau di drag ulang, iya Pak, dia balik lagi kembali ke settingan robotnya. Namun ketika Bapak rubah sebenarnya ini, nah ini sudah robot akan menerapkan settingan yang tadi. Nah, ini dulu Bapak bisa nggak ngerubah kayak gini? Setelah di drag ya, drag apa yang mau dirubah, apakah load? Nah, ini kan itu kembali lagi memang iya. Kalau di drag ulang, dia akan ngebaca ulang settingan dasar. Tapi kalau Bapak klik rubah, maka apa yang dirubah ini dibuat oke, maka yang inilah yang akan diterapkan robot. Itu dulu, bisa apa enggak dibuat gini. Kalau nggak bisa, berarti ada masalah, kita akan cek di mana sumber masalahnya. Karena kalau kita klik lagi kanan mouse, ya kan, nah, dia pasti udah berubah, 0. Nah, ini dulu, samakan dulu Bapak di kode laptopnya,
coba dibuktikan seperti ini. Kalau bisa di share screen aja Pak, biar kita bisa lihat masalahnya. Bentar ya Pak, bentar. Saya Biar, buka laptop. iya. Saya buka laptop dulu. Iya. Soalnya kan dalam bulan kemarin trading minus $20 Pak. Settingan default. Iya. Settingan default. Pas saya rubah tidak mau Pak. Pas open posisi kembali ke default settingannya. Seperti stop lossnya kembali ke 25 pip. Padahal sudah saya jauhkan menjadi 50 pip kembali ke 250 pip Pak. Minus 25 pip gitu Pak? Loss 20 pip Pak. Coba. Oke Pak. Silakan Bapak kalau mau share screen, saya stop dulu share screen-nya. Silakan share screen, coba kami mau lihat waktu ngedrag, klik kanan berubah. Bentar ya Pak. Ya, silakan. Berarti pakai komputer aja Pak, apa? Login di komputer, Zoom-nya atau oke, mungkin sembari loading saya coba share screen lagi. Berarti Bapak udah rubah di sini ya Pak? Misalnya Bapak rubah 50 gini Pak ya? Sudah saya rubah. Gini kan? 50 pip kan? Tapi pas open posisi kembali ke default Pak. 25 pip stop loss ya. Karena untuk stop loss memang ada trailing start. Nanti kita akan pertama dulu yang kita tes adalah ketika Bapak merubah menjadi 50 pip, stop lossnya dibikin oke. Lalu kita cek ulang lagi ke chartnya, klik kanan mouse di chart, expert list, dia udah berubah belum? Nah ini properti. Nah kalau udah berubah, berarti udah nggak masalah untuk perubahan. Sudah berubah. Kalau sudah berubah. Oke, nanti ini dulu Pak. Nanti kita akan cek di mana penyesuaian yang ini dulu. Pastikan bahwa robotnya sudah berubah settingannya. Bapak klik kanan di chart, expert list, di bagian Euro USD karena kita ingin setting Euro USD, properti ini dulu. Nah kalau udah berhasil, udah berarti nggak ada masalah di step awal. Artinya memang robot sudah bisa disetting. Betul Pak. Kalau udah bisa disetting, nanti kita akan lanjut bagaimana cara nyetingnya. Gitu. Apa yang Bapak inginkan kita akan bantu itu Bapak. Oke, udah siap Pak? Kalau mau di share aja, apa saya stop dulu? Ya silakan. Betul, ya. Lagi loading Pak. Ya. Oke, kembali lagi loading. Kita coba ulang lagi. Tapi Bapak berhasil Pak ya untuk ngerubah? Berhasil Pak. Oh, oke. Berarti kalau udah berhasil, step awal nggak ada masalah Pak ya? Di step awal Pak ya? Iya. Oke, paling berarti settingan, artinya robot dasarnya bisa disetting. Nah, sekarang Bapak sudah menyeting stop loss-nya 50 pip. Oke. Nah, ini yang RWP-nya di M15 apa M5 Pak? M5 Pak. M5. Iya. Walah. Sama aja sih, tapi di M5. Saya Pak M5. Iya, M5 Pak, M5. Ini Pak yang ntar Pak. Kelihatan Pak. Oke, coba Bapak drag EA-nya pecat. Ini sudah saya drag nih. Oke. Expert list. Properti. Nah, ini sudah saya rubah kan Pak. Tengok settingannya. Udah 50 Pak? Sudah 50. Tapi setelah open posisi kembali ke default Pak. Oke, sekarang saya coba share yang punya saya dulu Pak ya. Oke, berarti udah bener Pak ya. Robotnya bisa. Yang saya setting ini, coba Bapak lihat nih Pak. Yang saya setting minusnya saya rubah 10%. Ya. Multiplier 2. Ya.
Nanti saya terangkan ke parameternya. Yang penting step awal udah nggak ada masalah Pak ya. Artinya robot secara input parameter bisa dirubah dulu. Nah, mengenai cara settingannya, oke saya coba share. Bisa dirubah ya. Oke, udah muncul Pak. Oke, udah kembali ke settingan punya saya Pak. Settingan. Oh, udah. Di chartnya udah berubah yang di zoomnya. Sudah. Oke, berarti step awal udah berhasil. Nah, sekarang kita akan cara nyetingnya. Nah, di sini Bapak stop loss-nya 50 pip. Artinya kalau loss 50 pip maka akan kena stop loss ya. Artinya ya benar. Gitu. Nah, apa saja yang berhubungan dengan stop loss? Tentunya di sini yang langsung berhubungan dengan stop loss adalah trailing function, fungsi trailing. Ya. Jadi kondisi yang seperti ini artinya gini Pak. Ya, Pak. Meskipun dia Bapak tempatkan stop loss-nya 50 pip, namun ada di sini trailing. Nah, ini trailing, apa tuh fungsi trailing? Untuk memproteksi profit dengan cara memindahkan stop loss. Jadi stop loss-nya kalau kena nggak lagi minus, tapi profit. Nah, artinya begini. Kalau trailing start-nya 35 pip, ketika sebuah order sudah profit 35 pip lah Pak ya, anggaplah profitnya $35 ya. Nah, stop loss yang 50 pip tadi akan dirubah, akan dipindahkan menjadi 15 pip gitu Pak. Ini kalau pakai kondisinya, artinya profit 35 pip, pindahkanlah stop loss-nya berjarak 15 pip dari harga saat itu. Ya, kalau buy berarti stop loss-nya di bawah 15 pip. Nah, berarti di sini yang diprotek adalah 20 pip nih Pak. Jadi ketika harga itu turun, kena stop loss, misalnya buy sudah profit 35 pip, nah stop loss yang lama dipindahkan dengan di jarak trailing stop ini Pak. SL yang baru lah Pak, memindahkan SL. Nah, bagaimana penyesuaian agar Bapak inginnya stop loss-nya itu 50, ya sudah, sebenarnya di sini pun sama. Bikin saja 50 pip. Ya, ataupun terserah 15, misalnya 10 pip misalnya, atau 15 pip lah. Namun di sini Bapak kan inginnya berarti gini Pak, untuk kita matikan dulu aja ya. Ini kita matikan dulu. Nah, ini yang berhubungan dengan stop loss Pak ya. Nah, gini. Bapak take profitnya mau berapa kira-kira Pak? Take profitnya mau Ada stop loss 20 pip sudah cukup Pak. Nah, 20 pip sudah cukup. Nah, sebenarnya dengan mematikan trailing stop, maka ya kayak gini Pak, trailing stopnya dimatikan, trailing money dimatikan, ini dulu aja fungsi trailing dimatikan, maka dia akan mengeksekusi yang ini Pak. Take profit 20, stop loss 50 udah pasti akan kena di sini. Dan kedua, ininya nih Pak, yang berhubungan dengan order. Nah, ini dia. Yang mengclosing order di sini kondisi gini Pak. Selain stop loss, nah ini dia kan ya. Order dapat terclosing dengan take profit atau stop loss maupun take profit satu ya. Kedua, di closing dengan trailing ya, di trailing dia. Yang ketiga, di closing order dengan signal. Jadi ketika ada signal, ada order buy, ada signal sell muncul, maka akan di closing. Nah, untuk menghentikannya supaya jangan di closing, ini dia. Close order signalnya di false aja Pak, biar dia kenanya murni kena stop loss maupun take profit yang Bapak terapkan. Jadi ini dia. Ada fungsi untuk menutup order. Jadi ininya false aja, kalau ini dibikin false. Ya, ini dibikin false. Lalu ada ininya juga sebentar. Nah, ini juga, ini udah, ini dia Pak, order expiration menit. Jadi sini adalah order dapat di closing dengan menit, misalnya 60 menit. Artinya ketika sebuah order dibuka, dia akan di closing oleh robot jika waktunya sudah mencapai 60 menit. Jadi memang ada berapa kondisi yang dapat Bapak yang berhubungan dengan closing order. Nah, mungkin di sini terclosing dia oleh signal menurut saya. Sebelum mencapai stop loss yang Bapak setting, dia di closing oleh signal. Karena dibikin true. Nah, untuk supaya jangan di closing oleh signal berlawanan, dibikin false aja, Pak. Ya. Ini settingnya dibikin false aja, Pak. Udah, Pak. Nah, dia bisa menutup. Kalau settingan Bapak sendiri bagaimana, Pak?
kalau defaultnya dia close, true. Jadi Close, ketika True. ada order buy, tiba-tiba sell muncul, dia akan close, buy-nya diganti dengan sell. Nah ini kalau true, tapi kalau dibikin false, dia tidak akan menutup secara signal. Jadi order tidak akan di closing secara signal. Dia akan di closing berdasarkan trailing stop. Misalnya trailing stopnya dimatikan, ini pun dimatikan misalnya. Maka dia akan murni ke bagian eksekusi ini, Pak. Kalau Bapak bikin 50, udah dia akan fokus ke memang eksekusi ini. Ini dia. Ini caranya. Nah, bagaimana ingin trailing, misalnya Bapak ingin ininya stop loss take profitnya 100. Bisa saja. Ya, bisa saja. Nah, di bagian ininya bikin aja. Bapak kan targetnya kan 20 pip ya. Anggaplah 30 misalnya. 30 kurang 10. 10 berarti 20 pip. Jadi gini, Pak. Bisa saja Bapak tujuan trailing ini untuk memperbesar profit, Pak. Artinya ya yang penting sudah di lock dulu 20 pipnya, kan Bapak target 20 pip nih, Pak ya. Nah, amankan saja boleh. Fungsi trailing adalah untuk memperbesar profit target, Pak. Jadi Bapak punya target di sini take profitnya misalnya 20 ya. Bisa target ideal. Namun kalau di bagian ordernya dibikinnya 100 pip. Nah, kita mainkan secara dinamis di bagian trailing. Anggaplah setelah profit 30 pip, maka rubahlah stop loss-nya 10 pip. Jadi kalau mundur ke bawah, dia akan kena stop loss, kena protect lah 20 pipnya. Namun kalau dia naik terus ke atas, maka dia akan dipindahkan, Pak. Nah, ini trailing step. Pindahkanlah stop loss-nya, karena kan gini, Pak. Stop loss akan dipindahkan per apa? Misalnya per 1 pip, nggak apa, 1 pip lah gampang. Ya. Pindahkanlah stop loss-nya per profit 1 pip berjarak 10 pip. Jadi selalu dia stop loss-nya 10 pip, Pak. Dia akan naik terus. Misalnya buy. Nah, itu stop loss-nya akan naik terus, Pak. Naik. Nah, ketika harga balik, ya kan, ketika harga balik, anggaplah dia sudah naik 10 kali lipat, misalnya profit 30 pip, maka akan berpindah stop loss yang lama menjadi 10 pip saat itu, Pak. Kalau balik, Bapak protect 20 pip juga. Nah, kalau dia naik, itu stop loss-nya akan naik, Pak. Naik terus. Anggaplah stepnya per 1 pip, pindahkanlah stop loss-nya naik. Jadi selalu berjarak antara order dengan antara harga dengan stop loss itu berjarak selalu 10 pip gitu, Pak. Pergerakan. Jadi step ini adalah step memindahkan stop loss ketika profit berapa pip. Ya, bisa mungkin kalau 5 pip. Ketika sudah gini, profit 30. Harga naik 5 pip, berarti kan 35 pip. Maka stop loss-nya akan naik, Pak. Selalu berjarak 10 pip. Jadi trailing stop ini adalah SL. SL dinamis yang berjarak selalu 10. Terserah mau dibikin 15. Kalau 15 berarti 30 dikurang 15 saat itu ya, yang order awal berarti 15 pip di protect gitu, Pak. Ini stop loss, Pak. Trailing stop doang. Nah, seperti itu kalau dibikin true. Nah, kalau nggak mau dibikin, dia nggak mau memindahkan secara dinamis, ya udah berarti dibikin false. Gak usah pakai stop loss trailing, lalu signalnya dimatikan. Ini dia, ya. Lalu di bagian order expiration ini 0, udah main di sini aja. Ini pasti udah akan di closing pakai ini, Pak. Pakai apa namanya? Oke. Ini juga basket profitnya nolin aja. Basket profit persen mungkin gini, ada banyak order nih, Pak. Ada buy dan sell. Bisa di closing seluruhnya ketika misalnya profit 3% equity bisa. Nah, ini kalau untuk fokus di bagian stop loss di nolin aja. Jadi kalau ini posisinya ini bisa juga, Pak, meng-closing order dengan equity. Basket itu begini, ada order buy atau sell, anggaplah sell sudah profit misalnya dari 5 order atau 3 order sudah profit equity-nya 1%, artinya profitnya nilainya 1/100 kali balance ya. Sekarang itu gitu 1%, maka akan di closing seluruhnya. Nah, ini dia basket profit seperti itu. Basket loss ini minus, misalnya ketika minus 3% akan di closing seluruhnya. Nah, kalau 0 non aktif ya, seperti itu 0. Nah, ini settingannya saya ulang lagi. Yang berhubungan dengan stop loss, Bapak bisa nonaktifkan trailing ya, trailingnya dinonaktifkan saja. Jadi kalau mau diaktifkan bisa saja diaktifkan ya, ininya 10 misalnya ya, kenaikan misalnya 3. Pindahkanlah stop loss ketika profitnya mencapai 30 pip, tempatkanlah stop loss 10 pip, dan naikkanlah setiap
profit 3 pip misalnya. Dia akan selalu berjarak stop lossnya 10 pip. Kalau balik ya udah kena stop loss, namun profit bisa lebih besar. Tujuan trailing adalah memprotek profit lebih fleksibel gitu Pak. Kalau mau nonaktif tinggal nonaktifkan aja, pindahkan di sini. Ini udah pasti ngikutin apa yang Bapak mau. Itulah korelasi itu dulu Pak. Korelasi hubungan antara stop loss ya. Jadi stop loss ini stop loss ini berhubungan dengan trailing stop gitu Pak. Nah, untuk yang lain-lainnya Tapi kemarin saya setting kok kembali ke default Pak settingannya Pak. Sudah Bapak setting. Oke. Ya kan? Ya. Pastikan catnya ini ya hanya ada cat robotnya aktif ya. Pastikan yang cat lain dimatikan aja. Lagi satu cat yang sama. Nah, ini pastikan aja Pak tidak ada cat yang lain. Euro USD misalnya kan. Kemungkinan ada 2 cat yang sama. Bapak satu setting di cat satunya, cat 2-nya masih belum disetting ya. Dia bisa jadi eksekusi mana yang duluan. Nah, pastikan hanya satu cat, robotnya sudah aktif, Bapak klik kanan lagi di cat, expert list, properti, ini harusnya Bapak udah berubah. Tuh, nggak berubah-berubah lagi tuh. Trailingnya mati. Ini robot akan mengeksekusi settingan yang ini, Pak. Udah. Pokoknya selalu klik kanan di cat, expert list, properti, dah tuh nggak berubah. Udah nyimpen dia. Pastikan di satu cat, Pak. Jangan 2 cat. Pasti tereksekusi ya. Gitu, Pak. Coba saya setting lagi Pak ya. Oke. Berarti pas nyeting algo tradingnya harus dihidupkan ya Pak? Harus ya sebenarnya sih nyeting nggak apa-apa, dimatikan juga boleh. Disarankan justru malahan dimatiin dulu Pak. Matikan dulu ya. Kenapa? Karena dia kan inisialisasi Pak. Jadi kalau Bapak rubah bisa sebenarnya, namun tidak efektif. Lebih bagus dimatikan dulu biar dia ketika Bapak tapi gini, kalau sudah jalan mau disetting ya tentu harus dinyalakan. Tapi kalau masih baru di drag, kalau mau drag ulang misalnya gini Pak, kalau drag ulang memang harus dinyalakan dulu, karena kalau dimatikan nggak mau, dia harus nyala dulu baru tariklah robotnya kan, robotnya tarik, oke dulu aja, udah oke ya, robotnya tarik aja. Nah, kalau Bapak mau nyeting dimatikan dulu Pak, yang penting sudah hijau Pak ya. Sudah hijau, matikan dulu. Kenapa? Biar kalau sudah selesai nyeting, Bapak takutnya ada salah setting, dia tereksekusi Pak. Atau eksekusi yang lebih bagus, nonaktifkan dulu, dimatikan, klik kanan cat, seperti. Nah, ini kan tadi kenapa saya berubah, karena di drag ya, jangan di. Nah, ini kita ubah lagi 50, 20. Coba videonya saya langsung upload, saya kasih linknya Ade Pak ya, video YouTube Zoom-nya ini biar habis nanti selesai convert langsung saya upload. Oke, settingannya 50, 20 lalu take profitnya 20. Nggak kedengaran Pak. Nggak kedengaran. Halo? Udah Pak? Halo, ya. Apa ya? Sudah. Oke. Nah, jadi take profitnya sudah kecil, ya trailingnya udah nggak berfungsi nih, PB pun nggak dimatikan, duluan tereksekusi take profitnya ya, take profitnya 20, ketika profit 20 ya tereksekusi, trailingnya ini nggak akan tereksekusi yang ini nih Pak. Nah, kecuali trailingnya dibikin misalnya 15 ya kan, lalu stop lossnya 10, nah ini tereksekusi ya kan, kecuali ditinggikan. Jadi mana yang duluan Pak? Misalnya ininya 70 ya, take profitnya 70. Nah, trailing kita main di trailing. Nah, trailingnya 30, trailing stopnya 10, trailing stepnya 1, misalnya gini. Trailing ternya kenapa? Kemarin trailing startnya saya buat 15, trailing stopnya 10 Pak. Trailing startnya 15. Oke. Ya kemarin. Stepnya Pak? Tapi lebih baik 15 atau 30 Pak? Kalau kan gini Pak, tergantung Bapak mau target profit berapa. Misalnya take profitnya 70, stop lossnya 50. Nah, kalau Bapak udah bikin 50, itu ya idealnya setengahnya ini take profit Pak.
Kalau di bawahnya itu take profitnya susah recovernya. Kalau kena stop loss recovernya berat gitu. Kalau paling apa? Kalau 50 stop lossnya take profit 20 sih masih oke lah, 20, 25 ya kan. Jadi setengahnya ya. Jadi bisa lah, nggak apa-apa, anggaplah take profitnya sama, misalnya 70 lah. Ya. Nah, di sini Bapak tinggal mainkan saja. Berarti kan duluan yang trailing nih. Ya, berarti kalau Bapak targetnya ini 20 atau 25 boleh, masih boleh Pak. Setengah daripada stop loss masih boleh. Berarti target Bapak 20 pip. Nah, 20 Trailing startnya di sini trailing startnya 30. Trailing startnya 25 atau 30? 30 juga boleh, misalnya 30. Kan tadi minimum profit 20 pip Pak ya. Udah, bikin 10. Artinya ketika sudah profit 30 pip, maka pindahkanlah stop loss-nya berjarak 10. Pindahkanlah ketika profitnya 1 pip lagi, tambahnya kalau 31 pip profitnya, pindah lagi deh stop loss-nya. Step-nya nih Pak, kalau Bapak bikin 5, berarti setelah profit 35 pip, maka akan dipindahkan stop loss-nya 10 pip. Jadi selalu trailing stop ini stop loss berjarak 10 pip selalu. Dia selalu 10 pip, tergantung stepnya. Kalau stepnya 1 ya berarti setiap kenaikan 1 pip dia akan terus naik. Intinya stop inilah stop loss Pak. Trailing stop inilah stop loss. Pindahkanlah stop loss berjarak 10 pip ketika profit 30 pip. Nah ini pasti kalau dia profitnya 20 nggak disentuh Pak. Profit nggak 20, tiba-tiba harga berbalik, dia akan terkena eksekusi stop loss-nya juga. Jadi nggak mungkin di sini mana yang duluan ya, karena trailing ini akan aktif ketika profitnya 30 pip dulu. Nah, itu ya. Jadi trailing nggak kedengaran Pak, samar-samar. Jika profit 30 pip, maka pindahkanlah stop loss berjarak 15 pip. Berarti ada 15 pip yang diprotek Pak. Tujuannya memprotek profit dengan stop loss yang time frame-nya disarankan di M berapa? M15 apa M5? kalau udah Maaf Pak, nggak kedengaran Pak. Time frame-nya M5, Pak. Time frame-nya M5 ya? Iya. Nah, baik-baik. Pak Ben nggak kedengeran Pak Ben. halo. Halo. Nah, Halo. Ada ya? Iya. Oke, jadi stop loss ini ya Bapak sesuaikan ya. Sesuaikan kalau settingan seperti ini stop loss 50. Nah, kalau Bapak ingin murni 50 stop loss-nya, ya murni dia 50 pip, udah gampang aja sebenarnya. Ini aja bikin stopnya 50 pip. Nah, oke. 50 pip. Nah, trailing startnya harus lebih besar, Pak. Trailing startnya berarti misalnya 50 tambah 15, 65. Nah, ini bisa juga kayak begini. Ya. Tapi kan sayang kebuang nih. Tapi sih bagus juga sih biar nggak langsung kena. Nah, ini kalau begini artinya cuma 15 pip nih Pak yang diprotek. Ketika profit 65 atau gini dah 10 deh misalnya nih. Nah, ini Pak. Ketika profit 65 pip, tempatkanlah stop loss 10 pip. Berarti 6 anggaplah 15 deh. Ini dulu pengertiannya Pak. Ketika profit 65 pip, maka pindahkanlah stop loss yang lama berjarak 15 pip. Kalau balik, dia kena stop loss yang ke protect 50 pip gitu loh Pak. Ini stop loss Pak. Ketika profit 65 pip, pindahkanlah stop loss berjarak 15 pip. Jadi kalau buy, udah naik ke atas 65 pip, maka akan dipindahkan stop loss baru 15 pip di bawah harga 1. Kalau harga balik, dia kena stop loss positif Pak. Jadi nilainya positif Pak. Seperti itu harusnya. Kedua indikatornya ini bagian ini close order signalnya dimatikan. Biar dia tidak meng-closing order. Dia meng-closing ordernya berdasarkan ini. Ketika profit 65 pip buy misalnya atau sell ya.
ketika harga kita order sell, harga turun minus 65 pip ya, turun ke bawah 65 pip, maka pindahkanlah stop lossnya 15 pip. Jadi kalau harga naik ke atas, balik dia kena stop loss, Pak. Jadi stop loss bergerak gitu. Nah, bergeraknya setiap berapa pip step-stepnya. Kalau satu, ya ini berarti setiap profit 1 pip bergerak tuh, intinya akan menempatkan selalu stop loss berjarak 15 pip. Itulah fungsi trailing ya. Kalau trailing money ini persentase dia. Ketika profit misalnya 2% ini Pak. 2/100 kali balance. Ketika order profit sudah 2%. Nah, kalau harga berbalik, ini trailing money loss ini adalah ketika profit turun 1%, maka akan di closing seluruhnya, buy dan sell-nya. Nah, ini kalau biasanya kan order manual banyak, pas sudah equity-nya profit, buy dan sell-nya, turun dia, profitnya turun sebanyak 1%, maka akan terclosing. Jadi akan diprotek 1% profitnya. Oh, ini persentase Pak, nggak pakai perubahan, dia nggak pakai perubahannya, kalau mau dia digedein aja 5%. Udah ya, 5% misalnya seperti itu. Jadi ketika profit 5%, 5/100 kali balance, turun dia 1% profitnya, maka akan di closing seluruhnya. Berarti yang diprotek 4% profit. Ini trailing money ya. Cara hitungnya 5/100 kali balance. Nah, itulah cara hitungnya. Oke, nah ini saya coba kalau Bapak di sini hitungannya 70 take profit, ya sudah. Tadi kan target trailingnya adalah berapa? Profitnya 20. Berarti kalau di sini anggaplah 30, di sininya 10. Nah, ini udah. Pak, ini ya. Idealnya stop loss berapa pip, Pak? Kalau stop loss tergantung strategi, Pak. Kalau strateginya trending ya memang 50 pip, ya kan? 50 pip stop loss-nya. Nah, itu kalau trade scalping, di sini scalping. Scalping itu memang antara 25 sampai dengan maksimum ya 35. Ini maksimum kalau scalping sih, Pak. Kemarin waktu settingan default stop loss-nya 25 pip terlalu dekat kayaknya, Pak. Memang terlalu dekat sih memang, Pak. 30 ini tidak dekat. Nah, ini bisa juga scalping. Kalau scalping sih memang biasanya maksimum 35. Ya kalau Bapak mau rubah 50 sih masih bisa-bisa saja sebenarnya. 50 pip kok kena stop loss, namun kita perhatikan di sini. Bagaimana cara trailingnya? Nah, kalau trailingnya seperti ini, pastikan yang tercapai ya lebih kecil ini duluan ini ya. Mana yang kena duluan gitu kan. Nah, kalau trailingnya 35, di sini kalau kita cek defaultnya 35 ya. Bapak coba cek terhisap 35 ini Euroweb 4 ya. Euroweb 4 ini pengertiannya begini. Ya, ini trailing startnya lebih jauh ya. Besaran trailing start nih, Pak. Duluan kena stop loss. Nah, ini dibalik aja memang nih. Kalau stop lossnya 25, trailing startnya ya 15 harusnya biar duluan terkena profit. Ya, lalu stopnya misalnya 5. Lalu ini stepnya 3. Jadi gini pengertiannya. Karena ini stop loss-nya 25, trailing startnya 35, ya memang profitnya lebih besar nanti, tapi akan lebih mudah terkena stop loss iya. Arah profit kan. Ya memang sih benar stop loss-nya harus lebih besar ya. Misal stop loss-nya 50 ya. 50 trailing startnya 25. Artinya ya 25, lalu ininya trailing stop-nya misalnya 10 lah. 25 apa 30, Pak? Trailing start. Disarankan 25 apa 30? Kan lebih baik mana? Usahakan yang trailing start lebih kecil daripada stop loss, Pak. Misalnya gini, kalau stop loss-nya 50, harusnya trailing start itu artinya profit kayak tadi Bapak kan, stop loss 50, take profitnya 20. Nah, lebih kecil. Kenapa? Agar lebih duluan terkena take profit, bener nggak, Pak? Oh iya benar. Karena kalau stop loss-nya 15, ya bisa kena duluan stop loss-nya, apalagi 10. Ya kan? Usahakan stop loss memang lebih daripada target take profit. Seperti itu memang. Bahkan ada orang ya nggak pakai stop loss bahkan. Ya, pakai stop loss menggunakan. Nah, ini pun Euroweb bisa manage order Bapak, order manual. Ya, ini order manual kalau Bapak aktifkan ininya sudah aktif begini.
ini Bapak ngambil order manual di handphone, di laptop, maka order akan di-handle oleh Euroweb secara otomatis asalkan aktif. Ya. Dia aktif, itu dia akan trailing, ya, akan trailing. Gitu. Jadi nggak usah pakai stop loss pun bisa, ya, nggak usah pakai take profit ninolin, ya kan? Hanya memang hati-hati jangan terlalu banyak besar itunya lotnya ya, biar dia bisa apa? Nah, kedua dia bisa closing sendiri nih Pak. Tuh, kalau memang mau di closing, jadi Bapak nggak usah pakai stop loss misalnya kan? Nggak usah pakai stop loss, ada order berlawanan bisa di closing oleh robot menggunakan order signal aja. Kalau Bapak mau pastikan tidak ada terclosing menggunakan signal, di post ini Pak ya, pastikan ininya false aja. Tidak ada order di closing dengan signal. Jadi pastikan order closing signalnya ini dimatikan agar dia mengeksekusi settingan ini kah, settingan trailing kah, atau settingan yang stop loss ya, seperti itu. Stop lossnya 50, take profitnya lebih besar boleh 70, namun trailing startnya harus lebih kecil. Kalau 50 stop loss ya setidaknya trailing startnya setengahnya Pak. Trailing startnya 25 agar duluan tercapai ya. Trailing stopnya 15. Artinya yang diprotek di sini adalah 15 pip. Benar nggak Pak? Iya benar. Nah udah, ketika harga balik kena stop loss masih diamankan 15 pip. Nah dia naik per 3 pip. Jadi kalau ketika ini sudah mencapai 28 pip, maka dipindahkanlah stop loss-nya 10 pip lagi. Dia naik 31 pip, rubah lagi, selalu stopnya berada 10 pip ya, selalu. Dengan step kenaikan per profit step-stepnya Pak. Artinya memindahkan stop loss dengan step-step 3 pip kah, tergantung Bapak di sini. Artinya seperti itu ya. Artinya di sini close order signalnya dimatikan, jangan dipakai biar dia nggak meng-closing order. Lalu trailing stopnya ini dia fokus. Ini dipahamin, udah ya. Ini kan masih nah, ketika dia jadi targetnya ketika harga naik terus akhirnya mencapai 70 pip, ya udah akan terkena take profit 70 pip Pak. Buat jaga-jaga gitu Pak. Kalau trailing start itu buat supaya kita punya target besar, tapi kalau nggak dijaga di bawah, takutnya harga udah profit 50 pip, karena nggak ada trailing start. Dia belum mencapai 70 pip, berbalik arah, bukannya diamankan profitnya malah kena stop loss besar. Maka lebih bagus sih intinya stop loss ya lebih besar daripada profitnya agar lebih mudah mencapainya seperti ini ya. Seperti itulah Pak. Rekomendasi di pair apa Pak? Euro USD, GBP USD apa lagi? Untuk settingan defaultnya memang hanya dua itu Pak, Euro USD, GBP USD. Nah, oke. Ini kan defaultnya ini settingannya, kita coba default ya, default. Yeah. Nah ini kan lebih besar nih Pak ya. Lebih besar ya kalau ini 35 berarti trailing stop loss-nya 70 kalau mau dibilang setengahnya ya kan. Berarti 70. Ya, 70. Trailing stop loss-nya 70, trailing start-nya 35. Nah, itu atau kalau trailing stop loss 50, trailing start-nya